Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira dengan NIM 2311050051 dari kelas 4 EIPIB. Kali ini saya akan mencoba melakukan instalasi Inisless Source Code SAMPP Windows. Kali ini saya mendownloadnya di drive yang diberikan oleh Bapak. Di sini kita harus mendownload database kosong, Inisless Course, Inisless PHP dan Notepad dan SAMPP. Di sini kita coba download semuanya. Di sini kita memerlukan beberapa waktu untuk mendownload database dan initiate PHP, SAMPP dan Scores. Jadi kita tunggu beberapa saat untuk mendownload semua data ini. Di sini adalah file yang sudah kita download dari drive yang diberikan oleh Bapak tadi. Untuk pertama kali kita harus mengaktifkan SAMPP terlebih dahulu. Kita pilih yes. Kita okekan saja. Next. Di sini kita hapus centang bagian fake, Webwizard, Perl, Tom, Mercury, Filezilla. Jadi yang tersisa hanya Apache, MySQL, PHP, dan PHP MyAdmin. Di sini kita next. Namanya SAMPP. Next. Next. Maaf, ada kendala sedikit. Di sini kita next. Kita tunggu installing beberapa saat.
Selanjutnya kita finish. Kalau sudah selesai menginstal SAMPP, kita finish. Di sini kita pilih save as saja. Kita tunggu beberapa saat untuk menampilkan SAMPP-nya. Nah, di sini kita aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya. Kita start. Kita tutup aja bagian. Nah, kita tutup. Nah, selanjutnya setelah kita mengaktifkan SAMPP, kita harus mengekstrak file Inislet 32 source code. Kita klik kanan, selanjutnya kita WinRAR, kita ekstrak file. Nah, di sini kita memilih ekstrak file di local disk C. Kita pilih. Nah, di sini kita menyimpannya di bagian SAMPP. Selanjutnya kita pilih htdocs, lalu kita oke. Di sini kita harus menunggu beberapa saat untuk mengekstrak file karena file di dalamnya cukup besar. Nah, setelah kita mengekstrak file bagian ini slide source, selanjutnya coba kita lihat di bagian local disk. Kita pilih SAMPP, selanjutnya htdocs. Nah, di sini sudah terinstal Inisled yang namanya Inisled 3. Nah, di sini kita harus mengganti nama Inisled ini menjadi Inisled saja karena menggampangkan mencari filenya. Nah, selanjutnya kita akan membuat database dari Inisled ini. Kita akan mencobanya. Di sini kita ketikkan SAMPP to SAMPP. Selanjutnya, kita pilih bagian phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat datanya yaitu di basis data. Di sini kita akan membuat nama basis datanya yaitu inlist inlistlet. Selanjutnya kita buat. Nah, di sini kita akan melakukan import data yaitu database database kosong yang kita download tadi. Yang akan kita kirim filenya yaitu database kosong ini. Sebelum kita mengirim file, kita akan mengesrak here file tersebut. Nah, di sini setelah kita extract here, filenya sudah ada di sini. Saya kopikan, saya pindahkan ke local local disk biar agar mudah mengekstraknya. Saya tempelkan di sini. Oh, bisa. Continuous. Nah, selanjutnya setelah kita simpan file extract here dari ines Ineslet kosong tadi, selanjutnya kita masukkan ke dalam pilih file ini.
Nah, di sini kita masukkan file ini, kita kirim. Setelah itu kita kirim. Kita tunggu beberapa saat untuk mengirim file ini, karena datanya cukup besar. Nah, selesai melakukan ini, kita akan kembali ke file yang kita download tadi, yaitu bagian Notepad. Notepad ini harus kita aktifkan terlebih dahulu. Yes, oke, lanjutkan. Saya setuju. Lanjutkan, lanjut, lanjut, install. Kita tunggu beberapa saat untuk menginstal Notepad-nya. Nah, selesai kita menginstal Notepad ini, kita klik selesai. Nah, setelah itu kita kembali ke lokal, maaf, lanjutkan ke local disk. Kita pilih SAMPP. Selanjutnya htdocs. Kita pilih initialize. Kita pilih command. Selanjutnya config. Di sini kita pilih main local php. Maaf. Di sini kita klik kanan. Kita edit with notepad-nya. Nah, di sini kan tertulis initialize 53. Sedangkan yang tadi kita cuma menulisnya initialize. Jadi kita ganti bagian ininya. Kita sisakan hanya initialize-nya saja. Nah, di sini portsnya seharusnya 3306. Di sini malah ditulis 6. Jadi kita ganti juga. Kita klik ganti dengan 6. Nah, lanjutnya kita simpan di bagian ini. Save. Nah, kita tutup saja. Setelah kita melakukan semua ini, coba kita testing untuk membuka initialize di browser. Di sini kita akan mencoba mengetikkan localhost initialize. Coba kita enter apakah berhasil. Nah, di sini tidak terjadi keeroran, berarti initialize kita berjalan dengan lancar. Di sini kita coba masuk ke back office. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan passwordnya. Nah, sebelumnya kita sudah diberitahu kalau username-nya inlist inlist slide. Di sini juga passwordnya adalah inlist. Maaf. Nah, di sini username-nya initialize dan passwordnya adalah initialize sama dengan. Di sini kita coba sign in. Apakah berhasil? Oke. Nah, sini kita berhasil merupakan pusat, kita sign in saja. Baiklah, di sini kita berhasil menggunakan initialize source. Nah, di sini kita bisa memasukkan data-data dan sebagainya. Setelah kita menginstal initialize, selanjutnya kita akan membuat kartu keanggotaan. Di sini kita masuk ke anggotaan, kita pilih entry anggota. Nah, di sini member numbernya diisi otomatis oleh aplikasi. Selanjutnya, mari kita ubah otomatis ini menjadi manual agar kita bisa mengeditnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian administrasi, lalu pengaturan keanggotaan. Selanjutnya ke entry anggota. Nah, di sini kita bisa mengedit bagian ini. Kita ganti ke manual, kita simpan. Nah, setelah kita menyimpan, kita kembali ke keanggotaan, entry anggota. Nah, di sini kita sudah bisa mengedit bagian yang mau kita edit. Nah, di number ini kita bisa ngedit 1, 2, 3, 4 untuk numbernya. Jadi identitasnya kita beri kartu mahasiswa.
Nomor identitas kita isi dengan 1234 saja. Nama lengkap kita isi dengan nama kita sendiri. Tempat lahir Padang Panjang. Tanggal lahir kita isi 21 02 kosong maaf 04. Nah, di sini kita yang perlu diisi cuma bagian yang ada bintang-bintangnya saja. Nah, di sini ada jenis kelamin perempuan. Di sini jenis keanggotaan kita bisa mahasiswa untuk status anggota aktif agar mereka masih bisa meminjam buku. Nah, di sini untuk lokasi pinjaman dan koleksi yang dapat dipinjam. Nah, di sini mereka hanya dapat meminjam di bagian perpustakaan pusat dan koleksi yang bisa dipinjam hanya koleksi umum. Setelah kita mengisi keanggotaan ini, lalu kita simpan. Selanjutnya, kalau kita ingin mengubah ini, kita klik ini, lalu kita edit kasih foto. Nah, di sini kita sudah menyimpan keanggotaan ini slide. Kalau kita mau menambahkan foto, kita kembali mengklik bagian nama. Nah, di sini kita pilih foto anggota. Kita ambil foto. Kita pilih fotonya di browser. Foto ini saja kita pakai. Unggah. Setelah itu kita simpan. Ini mari kita cek kembali ke keanggotaan, daftar anggota. Nah, di sini sudah diberi foto. Kalau kita mau menambah keanggotaan lainnya, kita bisa menambah di sini. Baiklah, sekian untuk proses atau tutorial untuk menambahkan entry keanggotaan. Baiklah, setelah kita membuat kartu keanggotaan, di sini kita bisa menginput data buku atau katalog. Di sini kita isi dengan katalog. Di sini saya memilih entry katalog saja tanpa entry RDA. Nah, di sini jenis bahannya kita isi dengan monograf buku saja. Nah, di sini judul utamanya yaitu Pengantar Ilmu Perpustakaan. Anak judulnya tidak ada. Kalau penanggung jawabnya saya isi dengan Sulistio Basuki. Kalau tajuk pengarang utama kita isi dengan nama orang. Sulistio Basuki. Sulistio Basuki. Pengarang tambahan tidak ada. Tahun terbit, tempat terbitnya yaitu Jakarta.
Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Pustaka Utama. Tahun terbitnya semi oh utama. Tahun terbitnya 2005. Jumlah halaman ada koma 234 halaman. Keterangan ilustrasi, ilustrasi dimensinya ada 21, bahan sertaan tidak ada. Nah, edisinya edisi ed 2 cet. Kalau ada cetakannya, kita bikin cetakan. Subjeknya kita isi dengan topikal saja. Topikal, nama subjeknya perpustakaan. Nomor klasifikasinya 020. Nomor panggilnya sudah diotomatiskan. Kalau ISBN-nya kita isi dengan nomor 978 238 28 37 2233. Nah, selanjutnya bahasanya kita gunakan bahasa Indonesia. Bentuk karyanya bukan fiksi atau betul. Kelompok sasaran adalah umum. Selanjutnya kita simpan. Kalau katalog ini kita tampilkan di opak lalu kita simpan. Baiklah, setelah kita simpan akan muncul bagian yang di atas ini. Katalognya sudah kita isi. Selanjutnya kita isi bagian koleksi. Nah, di sini hmm, tambahkan eksemplar. Kita tunggu beberapa saat karena itu. Nah, di sini jumlah eksemplarnya 3. Untuk nomor induknya 005. Nomor barcode-nya kita samakan saja. Untuk nomor induk selanjutnya kita urutin saja. 006, 007. Nomor barcode-nya 006, 007. Selanjutnya untuk tanggal penggandaan kita sesuaikan tanggal ini saja atau sesuai dengan perpustakaan. Jenis koleksi pembelian, narasumbernya kita tambahkan aja. Republik Indonesia. Lalu kita simpan. Nah, untuk bentuk fisiknya kita isi dengan buku, kategori, koleksi umum. Untuk akses boleh dipinjam. Ruang baca, lokasinya lokasi pusat, lokasi ruangnya ruang baca umum. Nah, untuk nomor panggilnya yaitu 020. 020. So, jangan lupa ini ditampilkan oleh opak, opak, lalu disimpan. Nah, setelah mengisi bagian katalog dan koleksi, selanjutnya kita mengisi bagian cover. Kita pilih covernya. Kita pakai ini saja. Unggah. Setelah kita mengisi cover, kalau kita mau mencetak barcode, kita bisa kembali ke koleksi. Di sini kita pilih, sini ada barcode, kita pilih saja semua. Selanjutnya, Spotnya ini pilih saja. kita pilih aja semuanya, lalu kita tampilkan. Kita pilih untuk cetak label.
Check all atau pilih salah satu yang mana mau dicetak. Kemudian pada bagian aksi, jadi fiturnya ini ada di aksi. Kemudian pilih ke bawah, cari cetak label. Ada kertas apa namanya kertas label gunakan. Tapi kalau tidak ada yang sesuai, kertas A4 A4 duanya aja buat membuat file PDF-nya. Kita klik proses. Oke, di sini sudah berhasil. Hmm. Selanjutnya kita pilih untuk pilih ukuran kertasnya yaitu kertas H4. Pilih modelnya bagian A4 saja. Formatnya PDF. Lalu kita proses. Selanjutnya setelah kita simpan prosesnya, di sini sudah ada label. Nah, disinilah barcode yang digunakan untuk belakang buku itu. Nah, selanjutnya kita coba buka OPEX di bagian portalnya yang OPEX. Apakah sudah tersimpan? Nah, di sini sudah ada koleksi buku yang tersedia. Baiklah, sekian tutorial untuk mengisi katalog. Baiklah, untuk proses selanjutnya atau yang terakhir, saya akan mencoba mempraktekkan cara peminjam buku di Inisled. Yang pertama, kita masuk ke bagian sirkulasi. Selanjutnya, entry peminjaman. Di sini kita masukkan nomor anggotanya yaitu 1234. Kita cari anggotanya. Nah, di sini sudah ada peminjamnya. Di sini kita masukkan nomor barcode yang kita bikin tadi. Di sini saya bikin 006. Oke. Nah, kita meminjam dua buku. Selanjutnya kita masukkan nomor barcode 007. Oke. Di sini sudah terlihat dua buku yang akan dipinjam. Setelah kita melakukan isi buku yang mau dipinjam, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah ada transaksi kalau kita sudah selesai, lalu kita cetak slip peminjaman. Kita tunggu sebentar. Nah, disinilah bukti pencetakannya. Nah, kita kembali ke sini. Kalau untuk cetak struktur peminjaman juga dilakukan secara seperti cek cetak slip peminjaman. Nah, di sini untuk tanggal peminjaman tanggal 2 bulan 7 2005 dan jatuh temponya nanti tanggal 22 yaitu 22 minggu atau 14 hari. Di sini sudah terbuat min 14. Nah, sekarang kita akan mencoba cara pengembalian buku. Nah, di sini kita akan mencoba mengembalikan buku yang kedua yang nama barcode-nya 007. Nah, di sini kita masuk ke bagian sirkulasi. Kita cari pengembalian. Nah, di sini kita juga bisa memperpanjang masa peminjam buku. Nah, sini kita klik daftar pengembalian. Hmm. Di sini kita bisa tambahkan. Di sini kita masukkan nomornya yaitu 007. Oke. Nah, di sini buku sudah kita kembalikan satu. Nah, di sini sudah ada kan satu buku yang dikembalikan yaitu nama barcode-nya 007, judul pengantar ilmu pustakaan, dan tanggal pinjam, jatuh tempo, tanggal kembalian, dan hari keterlambatan. Kalau sudah, kita simpan. Hmm. Nah, penyimpanan berhasil. Nah, di sini setelah kita mengembalikan, di sini juga kita juga bisa mencetak slip pengembalian, cetak struktur pengembalian.
Nah, di sini kita kembali ke bagian sirkulasi. Kita coba contoh dari daftar pengembalian. Nah, di sini kita ada bukti kalau kita sudah melakukan pengembalian buku. Nah, di sini ada nomor transaksi, nomor anggota, nama anggota, dan keterlambatan tidak ada. Nah, disinilah cara pengembalian buku dan peminjaman buku. Baiklah, sekian tutorial dari saya dari awal sampai akhir. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.